Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tak terasa kita hampir di penghujung bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah hari-hari di bulan Ramadan kita telah lalui bersama. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali di tahun berikutnya dan di tahun selanjutnya agar kita bisa berjumpa dengan sebuah tamu istimewa, yaitu bernama bulan Ramadan. Dikatakan oleh beberapa ulama bagaimana keadaan salaf terdahulu, bahwasanya dikatakan bahwa salaf terdahulu selama 6 bulan mereka berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan mereka di bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihat perkataan salah seorang salaful ummah, salah seorang tabi'in, salah seorang sahabat salaf terdahulu, yaitu bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tatkala ia berkata di khutbah Idul Fitri, ia mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa Ramadan selama 30 hari dan kalian telah melaksanakan salat tarawih di setiap malamnya, dan kalian pun keluar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian salaf malah bersedih tatkala hari raya Idul Fitri. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari kebahagiaan untuk kalian. Namun mereka mengatakan, kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, dan aku tidak tahu apakah amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, kita bisa lihat bagaimana kekhawatiran para salaful ummah terdahulu. Mereka khawatir amalan dan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sangat jauh dengan mereka. Kita sangat sedikit amalan kita dibandingkan dengan mereka. Coba sejenak kita merenung, sudah sampai manakah tingkat kualitas amalan dan ibadah kita? Ada yang di antara kita sangat begitu pede amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, coba sejenak tanyakan di dalam diri kita. Adakah yang yakin puasa dan sedekah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang yakin tilawah Al-Qur'an yang setiap hari kita baca itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang yakin salat tarawih yang setiap malam kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu, wahai saudaraku. Akan tetapi kita terus berdoa dan sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita agar Allah mempertemukan kembali di Ramadan yang selanjutnya, di tahun-tahun yang berikutnya. Jangan sampai tatkala Ramadan begitu usai dan telah selesai, kita termasuk orang-orang yang merugi dan dosa-dosa kita belum diampuni. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salaha qabla an yughfara lahu." Sungguh sangat merugi seseorang yang mana tatkala ia masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan selesai, akan tetapi dosa-dosanya itu belum diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu dan segala amal keburukan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, ada sebuah rangkaian kata-kata perpisahan di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan hampir meninggalkan kita, dan di saat detik-detiknya Ramadan untuk berpisah dengan kita. Sebagaimana yang saya nukilkan dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, salah seorang salaful ummah terdahulu. Beliau mengatakan, "Wahai hamba Allah, bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk berangkat. Tidak ada yang tersisa
kecuali saat-saat yang singkat. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama ini, hendaklah ia menyempurnakannya. Akan tetapi barang siapa yang sebaliknya, yaitu melakukan keburukan, hendaklah ia memperbaikinya dalam waktu yang masih tersisa. Karena ingatlah, amalan itu tergantung dan itu dinilai dari akhirnya. Manfaatkanlah malam-malam dan hari-hari Ramadan yang masih tersisa, serta titipkanlah amalan soleh yang dapat memberikan kesaksian kepadamu nantinya di hadapan Malikul A'lam, sang penguasa hari pembalasan. Lepaskanlah kepergian bulan Ramadan itu dengan ucapan salam yang terbaik, salam dari Ar-Rahman, yaitu Allah, pada setiap zaman atas sebaik-baik bulan yang hendak berlalu. Salam atas bulan di mana bulan puasa dilakukan. Sungguh ia adalah bulan yang penuh rasa aman dari Ar-Rahman. Jika hari-hari berlalu tak terasakan, sungguh kesedihan hati untuk berpisah tak akan pernah hilang. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan pula, di manakah kepedihan dan kesedihan orang-orang yang bersungguh-sungguh di siang hari di bulan Ramadan? Di manakah duka orang-orang yang sholat pada waktu malam? Jika demikian keadaan orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan selama Ramadan, lalu bagaimanakah keadaan orang-orang yang telah merugi pada siang dan malam? Apakah manfaat tangisan mereka yang melalaikan bulan Ramadan ini, sementara musibah yang akan menimpanya demikian besar? Betapa banyak nasihat telah diberikan kepada orang yang malang, namun tidak juga memberikan manfaat untuknya. Betapa banyak ia telah diajak untuk melakukan perbaikan, namun ia tidak juga menyambutnya. Betapa sering ia menyaksikan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, namun ia sendiri malah semakin jauh darinya. Alangkah seringnya berlalu di hadapannya rombongan orang-orang yang menuju kepada Allah, sedangkan dia hanya duduk berpangku tangan atau santai, malas beribadah. Hingga setelah waktu menyempit dan kemurkaannya telah membayang, ia pun menyesali kelalaiannya. Pada saat penyesalan tidak lagi bermanfaat dan kesempatan untuk melakukan perbaikan keadaan telah hilang. Dan yang terakhir beliau mengatakan, wahai bulan Ramadan, berikanlah belas kasihmu, sementara air mata para pecinta mengalir dengan deras. Hati mereka gundah akibat kepedihan perpisahan terbuai. Semoga detik-detik perpisahan akan memadamkan api kerinduan yang membara. Semoga saat-saat taubat akan melengkapi kekurangan puasa yang dilakukan. Semoga pula orang-orang yang telah ketinggalan segera menyusul dan bisa berkumpul bersama. Semoga para tawanan dosa segera dilepaskan, dan semoga orang Islam yang telah dinyatakan masuk neraka bisa segera dibebaskan dari neraka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan satu wasiat serta pesan untuk saya pribadi dan kalian. Selama Ramadan akan berakhir dan juga Ramadan akan berpisah dari kita, teruslah kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersemangat ibadah di bulan Ramadan saja, akan tetapi di luar Ramadan kita harus jauh lebih semangat dan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah dalam kebaikan setelah Ramadan itu usai dan pergi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.